untungnya, katanya Bergson, ada beberapa orang yang terlahir dengan sistem kekebalan spiritual. Itu kalimatnya ya. Ada orang yang mungkin pernah diimunisasi spiritualitas. Ya. Yang cepat atau lambat akan menolak pandangan dunia ilusif yang dijejalkan sejak lahir melalui pengkondisian sosial. Mereka mulai merasa bahwa ada yang salah dan mulai mencari jawaban. Pengetahuan internal dan pengalaman eksternal yang kacau menunjukkan kepada mereka sisi lain realitas yang tidak terlihat orang lain. Lalu mereka memulai perjalanan menuju pencerahan. Setiap langkah dari perjalanan ini dilakukan dengan mengikuti kata hati dan bukannya mengikuti kerumunan. Lalu mengutamakan jalan pengetahuan dibanding nyamannya ketidaktahuan. Itu di sini banyak keyword. Yang pertama, ada orang-orang tertentu yang jiwanya memang cenderung ke arah spiritual, sehingga fenomena positivisme yang hanya percaya akal sama panca indera, yang materi sama yang rasional, itu menggelisahkan bagi mereka. Kalau diceritain filsafat yang modern-modern tidak tertarik, tapi begitu diceritain sufi, tasawuf, tentang batin, tertarik luar biasa. Kebanyakan dari dunia timur biasanya. Karena mungkin DNA-nya DNA timur. Orang timur itu kan memang khasnya begitu. Kalau menyinggung batin tertarik. Mungkin sebagian besar kalian juga gitu. Kalau tema-tema spiritual, tasawuf, al-hikam kah, rumi kah, itu tertarik. Mungkin DNA-mu memang DNA itu. Nah, di barat juga ada, cuma tidak banyak. Makanya katanya Bergson, ada orang-orang yang memang punya kualifikasi, punya kekebalan spiritual. Jadi diserang dengan yang duniawi dia tidak tertarik. Orang-orang ini nanti yang merintis jalan menuju pencerahan. Orang-orang ini cirinya apa? Yang pertama, mengikuti suara hatinya. Itu nanti yang disebut intuisi. Kata hatinya. Saya tidak tahu kalian memahami kata hati itu seperti apa. Itu nanti dibedakan dengan kata akal. Jadi ikuti suara hatimu, kamu sebenarnya sudah ngerti. Dijelaskannya agak susah, makanya nanti intuisi itu penjelasannya harus agak panjang lebar. Dan tidak mengikuti kerumunan. Kerumunan yang manapun, apakah kerumunan 01 apa kerumunan 02. Jadi punya prinsip, punya pendirian. Entah pendiriannya ada di mana, tapi itu hasil pencariannya sendiri. Jadi bukan mengikuti kerumunan, mengikuti kata hati, mengutamakan pengetahuan, bukan kenyamanan. Karena jalan pengetahuan itu kadang-kadang tidak nyaman. Banyak kebenaran yang mengagetkan, banyak kebenaran yang kita enggan menerimanya karena tidak cocok sama mau kita. Memang jalan pencerahan itu agak menyakitkan. Dulu Buddha itu mengejar pencerahan kan sengsara sekali. Nabi Muhammad juga di Gua Hiro harus uzlah, meninggalkan keluarga, meninggalkan masyarakat. Jadi memang di antara jalannya untuk pencerahan itu harus menjauh sebentar dari kerumunan. Kenapa orang butuh menjauh? Sering saya bilang, karena orang yang ada di dalam sangat terlibat, biasanya susah objektif. Bukan berarti tidak bisa objektif, tapi susah objektif karena dia muter di situ, bulet di situ.
tembok itu, kalau wajahmu nempel di tembok, kamu ndak tahu dia warnanya hijau apa putih. Kalau nggak percaya kamu coba. Untuk tahu dia hijau atau putih, menjauh sedikit. Jangan terlibat di situ. Kalau kamu ada di situ terus, kamu ndak jelas iki warnanya apa. Nah, itu gunanya menjauh sebentar dari kerumunan, dilakukan dulu para sufi, para spiritual. Karena kalau sudah masuk di situ, pasti kamu terlibat di situ, susah objektif. Jangankan tembok, cantik aja kan taunya harus ada jarak. Kalau wajahmu dan wajahnya nempel, itu cantik ndak cantik sama saja. Iya, kalau sudah ada jarak baru tahu, oh cantik. Oke, jadi peradaban di era Bergson hidup itu peradaban yang positivistik, orang terjebak di akal dan panca indera. Maka Bergson menawarkan gagasan-gagasan alternatif. Bahwa akal ya penting, panca indera ya penting, tapi tidak satu-satunya. Ada yang lain. Nanti yang diperkenalkan namanya intuisi.